Jemaat Maha Tuhan, senang sekali bisa jumpa melalui pelayanan firman, menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Dengan saya, Pendeta Asher Esau. Di sepanjang minggu ini, tanggal 24 sampai 30 Oktober, gereja kita, Gereja Masehi Injili Minahasa, akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kita akan baca renungkan bagian firman ini. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu. Melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, singkapkanlah kebenaran firman, mampukan kami untuk menemukan apa kehendak-Mu melalui firman, dan kehendak firman-Mu itulah yang kami lakukan di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan, bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan baca bagian firman dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 begini dikatakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, tema yang diangkat dalam perenungan firman ini, jagalah kelakuan sesuai firman Tuhan. Firman adalah kekuatan untuk mengatasi kesulitan, dan firman adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Membaca Mazmur 119 memberitahukan kepada kita bahwa pemazmur sungguh-sungguh mencintai Taurat Tuhan. Taurat Tuhan di sini menunjuk pada firman, peringatan, ketetapan, titah, perintah, hukum, ajaran, jalan, juga janji-janji Allah. Bagi pemazmur, Taurat itu atau firman itu, hukum Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nanti dilihat di Mazmur 19 ayat 11 dan Mazmur 119 ayat 103. Bagi pemazmur, firman itu adalah pelita yang menerangi jalan hidupnya. Mazmur 119 ayat 105. Dan karena itu ia berusaha untuk mencari, menyelidiki, berpegang
dan melakukan firman, perintah ketetapan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 119 ayat 1-8. Dan kepada umat Tuhan, khususnya orang muda, selagi dari muda diingatkan agar tetap menjaga kelakuan supaya tetap bersih. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kepada umat Tuhan, khususnya anak muda, diingatkan agar menjaga, mempertahankan kelakuan supaya tetap bersih. Sekalipun berada di tengah godaan dunia, harus kuat dalam melawan setiap godaan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebagaimana disampaikan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan menuntun kita untuk menjaga supaya kelakuan tetap bersih. Pertama, menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Firman harus menjadi penuntun, pemberi arah jalan hidup yang harus ditempuh. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelitah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman harus menjadi kebutuhan hidup. Firman harus menjadi kesukaan kita. Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nanti dibaca di Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Berikut firman harus ditaruh, disimpan di dalam hati. Ayat 11 bacaan kita, Mazmur 119 tadi. Hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik dan benar. Sebab apa yang ada dalam hati itu yang akan keluar. Perbendaharaan yang baik akan mengeluarkan barang yang baik. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman, maka yang akan keluar adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan, maka yang akan nampak adalah tindakan-tindakan yang mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu, setiap orang dapat diuji apakah hatinya dipenuhi oleh firman. Sebab kalau yang dihasilkan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, terkadang ada dusta, ada kebohongan, ada hal-hal yang jahat yang dilakukan. Jangan-jangan hatinya bukan dipenuhi oleh firman, tapi hatinya dipenuhi oleh niat-niat yang tidak benar. Dan berikut firman itu harus direnungkan. Ayat 15. Di situ dikatakan, aku hendak merenungkan tita-titamu. Kata merenungkan dapat diterjemahkan dengan memamabia. Artinya firman yang dibaca, firman yang dipelajari, firman yang dikhotbahkan, firman yang didengar harus diulangi atau dipraktekkan, diberlakukan dalam kehidupan nyata. Firman harus menjadi lifestyle, firman harus menjadi gaya hidup, sehingga orang bisa lihat firman, orang bisa baca firman dari cara hidup kita. Hidup kita harus jadi Alkitab bagi orang lain. Dan selanjutnya, firman harus diceritakan. Ayat 13. Firman Tuhan harus diberitakan. Pemberitaan firman bukan sebatas kata-kata,
tapi melalui perilaku hidup. Ingat, khotbah yang paling nyaring bukan terletak pada kata-kata, tapi pada keteladanan hidup, melakukan firman yang baik dan benar. Itulah sebenarnya firman yang menjadi daging. Yang berikut untuk menjaga supaya kelakuan tetap bersih, harus hidup mencari Tuhan dengan segenap hati. Ayat 10 bacaan kita. Dan juga kalau dikutip di Amos 5 ayat 6a, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Wujud mencari Tuhan itu nyata. Kita memiliki hati yang rindu datang ke persekutuan, yang beribadah kepada Tuhan. Kita semakin memiliki hati yang tekun berdoa dan giat belajar firman. Ketaatan dan kesetiaan melakukan firman Tuhan itu akan menjaga kelakuan kita tetap bersih, dan hidup yang demikian akan mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Biar firman ini memperlengkapi kami dalam melaksanakan tugas pelayanan di sepanjang minggu dari tanggal 24 sampai 30 Oktober. Biar firman ini akan memperkaya kami semua sebagai perangkat pelayan yang akan melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Dan biar Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat melakukan firman ini di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu demi keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah pelayanan firman. Tuhan menolong dan memberkati pelayanan saudara dalam pelayanan di minggu ke depan ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih.